Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini Kampung Aswaja berkesempatan untuk tabarukan para wali dan sekaligus berziarah ke salah satu makam wali yang berada di wilayah Klaten, yaitu Sunan Bayat. Nah, siapakah beliau dan bagaimana kisahnya dan apa saja karomah kewaliannya? Simak terus video ini dan jangan skip. Lokasi makam Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kompleks makam ini terletak di atas Gunung Jabalkat. Untuk menuju ke Gunung Jabalkat ini dapat dijangkau menggunakan bus 3/4 dan juga disediakan parkir yang lumayan luas. Kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki menaiki anak tangga yang mirip ke makam Sunan Muria. Dari keterangan beberapa pedagang menyebutkan bahwa jumlah tangga yang harus didaki adalah sebanyak 350 buah. Kompleks makam Tembayat terbagi atas 6 halaman, masing-masing dipisahkan oleh tembok keliling dan pintu masuk. Cungkup makam Sunan Bayat terletak pada halaman terakhir yang merupakan halaman tertinggi dan tersuci. Di beberapa bagian terdapat bangunan kuno semasa era Kerajaan Demak. Nah, bagian-bagian tersebut diantaranya ada Gapura Segoro Muncar bertuliskan tahun 1526 Masehi, Gapura Duda, Gapura Pangerang Tunan, Gapura Panemut, Gapura Pamuncar, Gapura Balai Kencur, dan 2 padasan bernama Kiai Naga. Dalam kompleks makam terdapat pula masjid yang relatif masih utuh dan digunakan hingga saat ini oleh para peziarah untuk beribadah. Yang paling dianggap istimewa oleh para peziarah di kompleks makam ini adalah makam Wali Sunan Bayat. Beliau adalah seorang adipati di daerah Pandanaran atau sekarang menjadi Kota Semarang yang kemudian menjadi murid Sunan Kalijaga dan menjadi penyebar agama Islam di sekitar Bayat, Klaten. Nah, ada kisah unik saat pertama kali beliau bertemu dengan Sunan Kalijogo. Disinilah Kanjeng Sunan menampakkan karomahnya. Dikisahkan Kanjeng Sunan menyamar menjadi tukang rumput dan menjualnya kepada adipati Pandanaran yang kaya dan mendewakan harta. Saat membuka ikatan rumput tersebut, mengecek kualitasnya. Alangkah terkejutnya sang adipati karena didapatinya beberapa keping emas terselip dalam rumput tersebut. Sontak, hal ini membuat dia gembira. Bahkan, kejadian itu berulang sampai beberapa kali. Namun, pada hari berikutnya, si penjual rumput itu tidak mau dibayar, melainkan supaya meminta beduk masjid kabupaten dibunyikan. Tak ayal, sang bupati marah karena merasa dilecehkan oleh laki-laki itu. Melihat Ki Ageng Pandanaran marah, laki-laki tua itu tetap tenang saja. Bahkan dia kemudian mengatakan tidak butuh uang. Kalau saja mau, katanya, dia bisa mendapatkan emas yang lebih banyak hanya dalam 1 cangkulan. Ucapan seperti itu makin menambah geram Ki Ageng Pandanaran, sehingga dia lantas menyuruh laki-laki tua itu membuktikan ucapannya. Bila ucapannya benar terbukti, maka Ki Ageng Pandanaran bersedia mengabulkan permintaan laki-laki tua itu. Dengan disaksikan para pejabat dan prajurit kadipaten, pria tua itu pun meraih cangkul untuk membuktikan ucapannya. Benar saja, dengan sekali cangkul, tanah di pendopo terangkat dan terlihatlah bongkahan emas berkilauan. Sang bupati pun tertunduk menangis dan sungkem di bawah kaki laki-laki tua. Apalagi setelah mengetahui bahwa laki-laki tua itu adalah Sunan Kalijogo. Maka dia memutuskan untuk mengabdi sebagai murid. Dan Sunan Kalijogo mengatakan kalau sang bupati ingin jadi muridnya, maka dia harus menemuinya di Gunung Jabalkat. Karena itulah
Ki Pandanaran kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan memilih menyusul Sunan Kalijaga untuk menebus segala dosa yang telah dilakukannya. Panggil Sunan Kalijaga, Bupati Semarang yang pertama, Sultan Pandanaran, anak Bupati Semarang Kertasanter tambani Baras pun dados bupati ngoten nggih. Ini dados bupati. Ngoten. Sukses dan takon nopon sugih ini kok diartikan kemarin. Nggih. Kon iki rumah Semarang pokoknya ini omahmu ning Jakarta. Makanya Jakarta tinggal dari anak kita Semarang. Katakan aku tekan katakan itu tekan betul dan diberikan itu saya juga sekarang satu dari semua tempat derek akan bayar kakak bukan derek oke itu supaya satu mangkat nyangkat sampai bentuk itu kan apa kan bayar itu. Menawi niku nyuwun sewu kok teng ngandhap niku wonten kados candi-candi niku panci kagunganipun Sunan Bayat napa saderengipun? Nggih leres. Dan pun iki sing gawe Sultan Agung Mataram leres nggih. Mataram ini kan niku Sultan Agung ini bener wayahe Pandanaran iki. Oh, ngoten. Nggih, zaman perang Sultan Agung selesai diketemu kami. Makamnya aku nang Bayat. Nang Gunung Masjid. Oh ya no, luas ini. Akhirnya makam wonten kulon Masjid Ngolo niku. Di bawah ini kan. Kisah unik berikutnya adalah saat Ki Ageng Pandanaran memutuskan ke Gunung Jabalkat untuk berguru pada Sunan Kalijaga. Istri Ki Ageng Pandanaran ini belum bisa meninggalkan keduniawiannya, sehingga sebelum berangkat dia bawa harta kekayaannya yang berupa emas, perhiasan, dan dimasukkan dalam batang bambu. Dalam perjalanannya dari Semarang ke Gunung Jabalkat di Bayat, Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pandanaran dicegat oleh 3 perampok. Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan bahwa mereka tidak punya apa-apa. Akan tetapi, sebentar lagi ada wanita yang akan lewat membawa banyak perhiasan yang dimasukkan dalam tongkat bambu. Perampok itu pun menurut saja apa kata Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pandanaran melanjutkan perjalanannya. Tak lama berselang sampailah istri Ki Ageng Pandanaran ke tempat para perampok berada. Benar saja, perampok langsung meminta tongkat Nyai Ageng yang berisi emas permata itu. Sunan Kalijaga kemudian berujar bahwa kelak daerah itu akan diberi nama dengan nama Salatiga, yang berasal dari kata salah tiga. Konon, kata itu diambil karena dalam peristiwa itu ada 3 pihak yang bersalah, yaitu istri Ki Ageng Pandanaran sendiri, Ki Ageng Pandanaran yang tidak dapat membimbing istrinya, dan para perampok. Ada versi lain mengatakan kata 3 merujuk pada jumlah perampok yang berjumlah 3.
Nah, demikianlah beberapa kisah dan karomah Ki Ageng Pandanaran. Semoga dengan sowan ke makam beliau kita akan mendapatkan barokahnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.